Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Langit di atas kota iblis unik dipenuhi gelombang energi yang luar biasa kuat. Kekuatan Yuan mengalir seperti lautan luas, bergejolak tanpa henti. 10 ahli tingkat kehidupan mendalam tahap lanjut berdiri saling berhadapan, aura mereka ditekan hingga batas maksimal. Tekanan yang dihasilkan membuat udara seakan mendidih, dan banyak orang di kota merasa napas mereka menjadi berat. Suasana kota perlahan berubah sunyi. Tak lama kemudian, banyak sosok bermunculan dari berbagai arah, mendarat di atap-atap bangunan. Mereka semua menatap ke langit dengan penuh antusias, menyadari bahwa sesuatu besar akan terjadi. Di sisi lain, para murid Sekte Dao yang baru keluar dari formasi teleportasi sempat terkejut melihat situasi itu. Namun, mereka segera menenangkan diri dan bersiap siaga menghadapi kemungkinan terburuk. Ying Xiao mengerutkan kening. Seperti yang diduga, mereka tidak akan membiarkan ini begitu saja. Lin Dong hanya mengangguk pelan. Wajahnya tetap tenang. Sejak awal, dia sudah memperkirakan hal seperti ini akan terjadi. Dengan sifat gerbang Yuan yang selama ini arogan, mustahil mereka menerima kekalahan sebesar ini tanpa reaksi. Di langit, salah satu tetua gerbang Yuan melangkah maju, menatap tajam ke arah Sekte Dao. Qilei, Sekte Dao kalian benar-benar berani. Apa kalian ingin memulai perang antar sekte? Qilei tidak menunjukkan emosi. Kompetisi sekte besar adalah pertarungan hidup dan mati. Kematian dan luka adalah hal yang wajar. Wajah tetua bernama Sidong langsung mengeras. Wajar, 540 murid kami mati. Itu masih kau sebut wajar? Sebelum Qilei menjawab, Chen Zhen melangkah maju. Tatapannya dingin. Selama bertahun-tahun, berapa banyak murid Sekte Dao kami yang mati di tangan kalian? Dalam kompetisi ini, hidup dan mati ditentukan oleh kemampuan masing-masing. Kali ini, murid kalian kalah, dan mereka pantas mati. Ucapan itu langsung membuat suasana memanas. Para tetua gerbang Yuan terlihat sangat marah, tetapi Chen Zhen sama sekali tidak mundur. Sidong akhirnya menahan amarahnya, lalu berkata dengan nada berat. Kami sudah mengirim kabar ke sekte. 3 master sekte sangat murka. Masalah ini tidak akan selesai hanya dengan kalian berempat. Mendengar nama 3 master sekte, ekspresi pihak Sekte Dao sedikit berubah. Namun Qilei tetap berdiri tegak. Aturan kompetisi disepakati oleh 8 sekte. Apa gerbang Yuan ingin melanggar aturan itu? Atau kalian merasa cukup kuat untuk melawan 7 sekte lainnya? Ucapan itu jelas menekan pihak lawan. Sidong mendengus dingin. Kami hanya ingin membawa Lin Dong kembali ke gerbang Yuan. Itu perintah dari Master Sekte. Dan kau pikir kami akan membiarkannya? Chen Zhen langsung menolak. Ketegangan mencapai puncaknya. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Akhirnya, Sidong mengangkat tangannya. Kalau begitu, serang. Dalam sekejap, pertempuran meledak di langit. Energi besar saling bertabrakan, mengguncang udara di sekitarnya. Di bawah, Lin Dong menatap pertarungan itu sejenak. Ia tahu mereka tidak bisa ikut campur dalam level pertempuran seperti itu. Chen Zhen berteriak dari atas. Lin Dong, pergi sekarang. Lin Dong mengangguk. Ia berbalik ke arah murid Sekte Dao. Kita mundur. Mereka mulai bergerak, namun belum jauh melangkah. Suara Sidong kembali terdengar. Liu Tong, hentikan dia. Beberapa sosok segera muncul di depan Lin Dong. Salah satunya adalah Liu Tong. Lin Dong sedikit terkejut melihatnya, tapi segera kembali tenang. Liu Tong menatapnya dengan ekspresi rumit. Tak kusangka, kau bisa sejauh ini. Lin Dong tersenyum tipis. Bukankah ini juga berkatmu? Dulu, Liu Tong adalah sosok yang jauh lebih kuat di matanya. Tapi sekarang, situasinya sudah berbalik. Menyerah saja, Sekte Dao tidak bisa melindungimu, kata Liu Tong dingin. Lin Dong hanya melirik sekilas ke arah mereka. Dengan kalian, tidak cukup. Ucapan itu membuat wajah Liu Tong memerah karena marah. Tangkap dia. Para diaken gerbang Yuan langsung menyerang. Namun sebelum mereka mencapai Lin Dong, Ying Xiao dan yang lain sudah lebih dulu menghadang. Dengan kekuatan mereka sekarang, serangan itu dengan mudah ditahan. Saat Liu Tong hendak ikut turun tangan, tiba-tiba Lin Dong sudah berada di depannya. Aku sudah bilang, kau tidak punya hak mengatakan itu. Serangan Liu Tong diluncurkan, tapi Lin Dong tidak menghindar. Tinjunya langsung bertabrakan dengan telapak tangan lawan. Hasilnya,
Liu Tong terpental mundur dengan ekspresi terkejut. Ia sadar, pemuda di depannya kini sudah melampauinya. Lin Dong tidak mengejar, pergi. Ia berniat mundur, namun tiba-tiba tekanan besar datang dari langit. Seorang ahli tingkat kehidupan mendalam muncul dan langsung menyerang. Sebuah tangan raksasa dari energi Yuan turun, menutup semua jalur kabur. Lin Dong mengangkat kepala, wajahnya menjadi serius. Ia bersiap mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun sebelum serangan itu jatuh, sebuah cahaya melesat dari kejauhan. Sebuah suara tawa terdengar jelas di langit. Berani sekali kau menyerang. Apa kau tidak tanya dulu pada kakek Marten? Tawa hangat yang bercampur dengan energi liar tiba-tiba menggema di langit kota iblis unik, langsung menarik perhatian semua orang. Dalam sekejap, dua cahaya melesat dari kejauhan dengan kecepatan luar biasa, lalu berhenti di udara tepat di atas kerumunan. Salah satu dari mereka langsung mengangkat tangan. Energi hitam keunguan yang mengerikan menyapu keluar seperti badai, lalu menghantam telapak raksasa dari Yuan Power yang sebelumnya mengarah ke Lin Dong. Serangan itu langsung runtuh, seolah-olah meleleh di hadapan energi tersebut. Semua orang yang menyaksikan langsung terkejut. Seorang tetua gerbang Yuan yang berdiri di udara segera muncul dengan ekspresi gelap. Siapa kalian, berani menghalangi urusan gerbang Yuan? Cahaya di langit menghilang, memperlihatkan dua sosok yang berdiri di samping Lin Dong. Salah satunya bertubuh besar seperti menara besi. Kulitnya berkilau seperti logam hitam, memancarkan aura kekuatan yang ganas dan menekan. Di sampingnya berdiri seorang pria berbaju hijau, tinggi dan ramping. Wajahnya tampan dengan aura dingin dan sedikit berbahaya, bahkan bisa membuat orang lain merasa terintimidasi hanya dengan melihatnya. Tidak lain, mereka adalah Little Flame dan Little Marten. Little Flame menggaruk kepalanya sambil tersenyum polos. Kak, sepertinya kami datang agak terlambat. Tadinya kami mau masuk ke daerah iblis unik buat nyari kamu. Little Marten melirik Lin Dong sambil tersenyum santai. Kamu ini memang selalu bikin masalah. Tapi, tidak buruk. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada lebih serius. Kamu baik-baik saja. Lin Dong hanya tersenyum dan mengangguk. Melihat mereka berdua, hatinya terasa hangat. Di sisi lain, Ying Xiaoxiao memperhatikan mereka dengan ekspresi serius. Apa mereka ini? Ying Huan-Huan menjawab pelan. Mereka saudara Lin Dong. Dulu datang bersama, tapi kemudian pergi berlatih. Ying Xiaoxiao mengamati lebih dalam. Aura Little Flame terasa berbahaya, liar dan brutal, seperti binatang buas yang bisa mengamuk kapan saja. Namun yang lebih aneh adalah Little Marten. Dia tidak merasakan apapun dari pria itu. Dan itu justru lebih mengkhawatirkan. Karena biasanya, hanya ada dua kemungkinan, entah dia lemah, atau jauh lebih kuat. Dan jelas, dia bukan yang pertama. Sementara itu, Little Marten tiba-tiba melirik Ying Huan-Huan dan tersenyum. Ingatanku ternyata masih cukup baik. Ying Huan-Huan hanya tersenyum tipis, tetap tenang. Namun perhatian Little Marten segera berpindah ke King Tan. Ekspresinya berubah sedikit kaget. Kenapa dia ada di sini? Little Flame juga tertegun. King Tan sendiri terlihat bingung saat diperhatikan seperti itu. Lin Dong tertawa kecil. King Tan, masih ingat api kecil? King Tan mengedipkan mata, mencoba mengingat. Beberapa saat kemudian, matanya langsung melebar. Api kecil. Ia menatap pria besar di depannya dengan tidak percaya. Yang dulu, macan itu. Little Flame hanya tersenyum malu. King Tan langsung mendekat, menyentuh lengannya dengan penasaran. Serius ini kamu? Kok bisa jadi begini? Little Flame tertawa kecil, wajahnya yang biasanya garang kini terlihat hangat. Lin Dong kemudian menunjuk Little Marten. Kalau yang ini, sebenarnya sudah lama kamu kenal. Dulu dia ada di dalam tubuhku. King Tan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kakak Lin Diao ini, cantik sekali. Ucapan itu membuat Little Marten langsung terdiam sesaat. Untuk pertama kalinya, dia terlihat agak canggung. Lin Dong tidak bisa menahan tawa melihat reaksi itu. Namun suasana santai itu tidak berlangsung lama. Tetua gerbang Yuan kembali berbicara dengan nada dingin. Kalian, jangan ikut campur. Lin Dong harus ikut kami. Little Marten akhirnya menoleh. Tatapannya berubah dingin. Hanya karena dia membunuh beberapa murid kalian, sampai segitunya. Tetua itu menggertakkan gigi. 540 murid. Itu bukan jumlah kecil. Little Marten tersenyum tipis. Lalu, nada suaranya tiba-tiba berubah dingin. Apa kalian pikir punya hak mengatur hidup saudara kami? Api hitam keunguan mulai berkumpul di tangannya.
Aura membunuh perlahan menyebar. Kalau mau menyentuhnya, coba dulu lewat kami. Little Marten berdiri di udara dengan tenang, api hitam keunguan menari pelan di telapak tangannya. Cahaya api itu memantul di wajah tampannya, namun di balik ketenangan itu, tersimpan aura kejam yang samar, cukup untuk membuat siapapun yang merasakannya merinding. Seluruh kota iblis unik terdiam. Banyak orang hanya bisa melongo, tak menyangka ada seseorang yang berani berbicara seperti itu kepada gerbang Yuan. Sikapnya benar-benar tidak menempatkan sekte besar itu di matanya sama sekali. Di kejauhan, Ying Xiaoxiao dan yang lain saling bertukar pandang. Mereka hanya bisa menghela napas dalam hati. Sifat pria ini bahkan lebih liar dibanding Lindong, dan cara bicaranya jauh lebih tajam tanpa menyisakan ruang untuk menjaga muka pihak lain. Di langit, wajah lelaki tua berjubah abu-abu langsung menggelap. Otot-otot di wajahnya berkedut, menandakan amarah yang sudah mencapai puncaknya. Kau benar-benar mencari kematian. Namun Little Marten hanya tersenyum tipis, berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Sikapnya santai, tapi penuh penghinaan. Menangkapku, hanya dengan kalian. Nada suaranya ringan, tapi jelas meremehkan. Ucapan itu membuat suasana semakin menegang. Tanpa berkata lagi, lelaki tua itu langsung bergerak. Yuan power yang besar meledak dari tubuhnya, berubah menjadi tekanan besar seperti gunung yang langsung menghantam ke arah Little Marten. Di bawah, ekspresi Little Flame yang semula santai langsung berubah. Aura buas dan kejam terpancar dari tubuhnya, seperti dewa pembunuh yang baru terbangun. Namun sebelum ia sempat bergerak, Little Marten mengangkat tangannya memberi isyarat. Biar aku saja, ia lalu mengulurkan tangan ke depan dengan santai, seolah hanya ingin menangkap sesuatu yang ringan. Saat gunung energi itu mendekat, ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi hebat, seperti diremas oleh kekuatan tak kasat mata. Cukup, satu kata keluar pelan. Dalam sekejap, gunung Yuan Power itu hancur begitu saja, pecah tanpa sisa. Seluruh kota langsung terdiam. Lindong yang menyaksikan hanya tersenyum tipis. Ia bisa merasakan dengan jelas bahwa kekuatan Little Marten telah meningkat dibanding sebelumnya. Sepertinya kekuatannya sudah pulih lagi, gumamnya pelan. Little Flame tersenyum di sampingnya. Dengan kondisi sekarang, hampir tidak ada yang bisa menandinginya di tahap ini. Di langit, Little Marten belum berhenti. Tangannya kembali bergerak, dan ruang di sekitar lelaki tua itu langsung melengkung. Api hitam keunguan muncul dari kehampaan, lalu menyapu ke arahnya dengan cepat. Wajah lelaki tua itu langsung pucat. Ia buru-buru mengerahkan Yuan Power untuk bertahan, kekuatan besar mengalir seperti banjir di sekelilingnya. Namun saat bertabrakan, api itu justru membakar Yuan Power tersebut. Dengan cepat, tanpa bisa dihentikan, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Little Marten hanya tersenyum dingin, lalu menjentikkan jarinya. Api itu berubah menjadi naga kecil yang langsung menembus pertahanan terakhir, lalu menghantam tubuh lelaki tua itu dengan keras. Tubuhnya terpental jauh, dan saat akhirnya berhenti, napasnya sudah tidak stabil. Wajahnya pucat, darah mengalir dari sudut bibirnya, dan auranya jelas melemah. Seluruh kota menarik napas dingin. Seorang ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut, dikalahkan dengan begitu mudah. Di salah satu pavilion, Ling Qingzu memperhatikan dengan serius. Tatapannya dipenuhi keraguan. Orang itu, sebenarnya siapa? Wanita di sampingnya menggeleng pelan. Kekuatannya sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi, kemungkinan berada di puncak tahap itu. Surou yang berdiri di dekat mereka tersenyum ringan. Itu kakak Lin Diao, kakak angkat Lindong. Penjelasan sederhana itu justru membuat mereka semakin terkejut. Seseorang sekuat itu ternyata berada di pihak Lindong. Pandangan Ling Qingzu perlahan beralih ke Lindong. Semakin lama ia mengenalnya, semakin banyak hal yang membuatnya takjub. Bukan hanya kekuatannya, tapi juga orang-orang di sekitarnya, semuanya luar biasa. Dan yang lebih mengejutkan, mereka semua mengikuti Lindong. Di langit, pertempuran antara para ahli sebelumnya mulai mereda. Qilei dan yang lain mundur, sementara para tetua gerbang Yuan berkumpul kembali. Begitu melihat kondisi rekannya, ekspresi mereka langsung berubah serius. Orang ini sangat kuat, ujar lelaki tua itu dengan suara berat. Sidong menatap Little Marten dengan mata gelap. Namun sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, Little Marten sudah berbicara lebih dulu. Kalau mau, kalian semua maju bersama. Kalimat itu diucapkan dengan santai, tapi terasa seperti tekanan berat. Wajah para tetua gerbang Yuan langsung menggelap.
Di sisi lain, Kilei dan yang lain juga terdiam. Mereka tidak menyangka Lindong memiliki sekutu sekuat ini. Little Marten melangkah maju perlahan. Di belakangnya, api hitam keunguan menyebar luas, menutupi langit seperti bayangan iblis yang turun ke dunia. Aura menekan perlahan menyelimuti seluruh kota. Ia menatap mereka semua dengan senyum tipis. Kalau tidak sekarang, kalian tidak akan punya kesempatan lagi. Suasana langsung membeku. Semua orang tahu, pertempuran besar yang sebenarnya baru saja akan dimulai.